Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang korelasi Gaussian. Untuk pengenalannya, saya Febian Mansari. Nah, pertama kita mengenal apa itu statistika inferensial. Menurut Ralph tahun 1963, statistika inferensial mencakup berbagai metode yang digunakan untuk menangani bagian kata atau sampel karena membuat peradaban atau mengalihkan kesimpulan terhadap kesimpulan populasi. Kemudian pengertian dari analisis korelasi yaitu teknik statistika untuk mengetahui arah dan kekuatan sebuah linear antara dua variabel. Hubungan yang berkorelasi sehingga perubahan pada satu variabel menjadi perubahan pada variabel lainnya. Syaratnya yaitu data harus minimal kedua variabel setara dan homogen, linear, terus jumlah sampelnya dibagikan lebih dari 30 kalau tentunya tidak bisa menggunakan analisis korelasi. Serta jumlah pendidikan dapat variabel sebaiknya sama. Jadi kalau seumpama 35 berarti ya variabel ini tidak sama. Korelasinya itu ada 3. Untuk positif ke PPDB cuma 2, itu ada positif, korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif itu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat satu arah. Nah, contohnya itu peningkatan intensitas belajar akan diikuti dengan kenaikan prestasi belajar. Sebaliknya, jika intensitas belajar turun, maka akan diikuti oleh penurunan prestasi belajar. Terus yang memiliki korelasi negatif hubungan antara dua variabel yang bersifat berlawanan arah. Kalau itu semakin tinggi frekuensi menonton televisi, maka anak akan lebih rendah dalam belajar. Sebaliknya, jika anak lebih banyak menonton televisi, nah, contohnya bisa dilihat di Malala. Terus, tujuan dan manfaat dari analisis korelasi menurut tahun 2005 halaman 200 yang korelasi mengetahui sejauh mana variabel-variabel yang berkaitan satu sama lain. Tujuan lainnya yaitu yang pertama mengindikasi apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua seberapa kuat dan lemah hubungan antar variabel. Yang ketiga presentasi gak umur ya bisa tolong tak didengar masih. Yang ketiga menentukan arah hubungan itu tadi yang positif dan negatif. Terus yang keempat memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan hubungannya dengan variabel lainnya. Yang kelima itu gunakan untuk validasi model atau teori yang telah disebut sebelumnya. Yang keenam menjadi dasar bagi analisis regresif dan peramalan nilai variabel juga. Terus manfaatnya menurut Sugiono yaitu korelasi dalam penelitian pendidikan adalah membagi guru dan peneliti memahami keterkaitan antara faktor pembelajaran sehingga strategi pembelajaran dapat dirancang secara ilmiah dan efektif. Dari serangkaian data korelasi yang menurut Santos 2000 pelajaran 5 dan 2013 atau yang dinamakan dengan produk itu karakteristik sebagai yang pertama termasuk dalam statistik kawanan yang digunakan bagi data normal. Yang kedua meskipun hubungan linear antar variabel. Yang ketiga variabel yang dianalisis dalam berskala interval atau berskala rasio. Yang keempat nilai koefisien korelasi atau R antara M1 kepada R
kemudian plus 1 dengan arti F-nya itu sama dengan plus 1 hubungannya positif sempurna. Kemudian kalau F-nya negatif 1 jadi hubungannya itu negatif sempurna. Tetapi kalau F-nya menunjukkan 0 maka tidak hubungan F yang kelima tidak terpengaruh oleh kesatuan karena sensitif terhadap kecilan atau objek. Kemudian ada jenis korelasi sederhana. Jenis-jenisnya ada tiga. Yang pertama korelasi sederhana, kemudian korelasi parsial, dan ketiga korelasi berbeda. Korelasi sederhana ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yakni apakah hubungan itu kuat, lemah, atau tidak kuat. Korelasi ini merupakan teknik yang sederhana dan ada dalam menganalisis dua variabel. Jadi kalau sebenarnya hanya ada dua variabel. Yang pertama adalah korelasi parsial yang akan kita bahas pada hari ini pada pembahasan yaitu orang-orang. Yang kedua adalah korelasi skema atau skema solution. Kemudian yang ketiga korelasi kendala atau kendala operation. Kemudian yang kedua adalah korelasi parsial yang kita digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel yang lain. Ketiga korelasi berbeda. Metode digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependent atau terikat ini adalah variabel X dan dua atau lebih variabel independen bebas atau variabel Y. Kemudian ada rumus korelasi pada suatu variabel yaitu dalam rumus R sama dengan X sigma X dikurangi sigma X dikali XY dikali sigma Y. Kemudian dibagi ke akar X kemudian sigma dari X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian dibagi X-nya berapa, kemudian dimulai dari Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ini adalah korelasi X dinyatakan berapa, dan X ini skor variabel X, Y itu skor variabel Y atau skor variabel Y. Nilai R menunjukkan arah kekuatan menggunakan dalam berarti itu sama nilai dari berarti hubungan itu berlawanan arah. Selanjutnya yaitu uji signifikasi korelasi. Menentukan signifikasi korelasi penting agar hasil penelitian dapat dipercaya secara statistik. Menurut Sugiono 2013 halaman 189, langkah-langkah uji signifikasi adalah yang pertama menentukan hipotesis. Dengan H0 sama dengan tidak ada hubungan antara X dan Y, dan H1 ada hubungan antara X dan Y. Terus yang kedua itu melihat nilai sig. Ya ada melihat nilai sig itu Taylor pada hasil SPSS. Jika sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, hubungan signifikan. Jika sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima, hubungan tidak signifikan. Terus contoh interpretasi hasil SPSS. Ini ada juga diperoleh nilai korelasi besar 0,582 dengan sig Taylor sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan positif sedang dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Selanjutnya interpretasi nilai korelasi. Menurut Sugiono 2013 dalam bukunya halaman 185 yang mengutip dari Wilford 1956, kategori interpretasi kekuatan hubungan adalah jika nilai R 0,00 sampai 0,199 itu tingkat hubungannya sangat rendah. Kalau 0,20 sampai 0,339 itu tingkat hubungannya rendah. Kalau 0,40 sampai 0,599 itu tingkat hubungannya sedang. Jika 0,60 sampai 0,799 itu tingkat hubungannya kuat. Yang terakhir 0,80 sampai 1,00 itu tingkat hubungannya sangat kuat. Sebagai contoh, jika R sama dengan 0,72 maka hubungan antara variabel X
0,70, maka R kuadratnya sama dengan 0,49. Berarti X berkontribusi 49% terhadap Y. Salah satu korelasi dalam penelitian menunjukkan menurut Supandi 2013 halaman 214, analisis korelasi membantu penelitian memahami hubungan empiris antar variabel pendidikan tanpa menafsirkan sebab akibat. Dengan demikian, interpretasi korelasi memiliki nilai penting dalam yang pertama, menyusun dasar teori penelitian, mengarahkan pengambilan keputusan pendidikan yang berbasis data. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Terus ada praktik, apakah sudah praktik? Praktik Ada. oh ya maaf, Oh, Pak. apakah teman-teman itu sudah buka Kopinya itu dari angkanya dari 63. Jadi nilai datanya dari sampai 15. Kopi terus masukkan ke data view. Nah, terus ke variabel view dari namanya yang ini diganti dengan X, yang bawah diganti dengan Y, dan desimalnya diganti 0. Labelnya ditulis punishment dan kinerja pegawai. Terus kembali ke data view. Jadi kita merumuskan hipotesisnya dulu ya. Nah, kita mau mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara punishment dengan kinerja pegawai ini. Jadi hipotesisnya itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara punishment dan kinerja pegawai. Selanjutnya pilih analyze, terus correlate, terus bivariate. Nah, terus pindahkan ke variabel di sampingnya. kita memprogram terus ada Terus pastikan ya yang bawah itu person sama one titled. Kenapa kita pilih one titled? Karena one titled itu kan kita sudah mempunyai hipotesisnya sudah jelas untuk mengetahui ada hubungan yang positif dan signifikan antara punishment dan kinerja ini. Setelah itu oke. Dan teman-teman oke, baik. Jadi ini sudah ada datanya. Kita kan sudah mengetahui variabel independennya yaitu X dan variabel dependen itu Y atau kinerja pegawai. X itu punishment, Y-nya itu kinerja pegawai. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil dasar untuk keputusan apakah ini signifikan hubungannya atau tidak. Jadi kita mulai dari menentukan nilai signifikan atau kita lihat basic yaitu value jika 0,00. Kemudian ketentuannya bagaimana? Jika nilai sig ini kurang dari 0,05, jadi kesimpulannya dapat korelasi signifikan atau berarti hipotesis H1 ini diterima. Jika kalau nilai sig ini satu meter ini lebih dari 0,05, jadi kesimpulannya tidak dapat korelasi signifikan. Karena 0,00 ini kurang dari 0,05,
Kemudian kita juga mengetahui tentang kekuatan hubungan. Bisa dibuka di halaman 12. Itu ada tanda. Ada interval koefisien atau F dan tingkat hubungannya. Oke, karena nilai ini 0,79, jadi termasuk ke dalam kategori 0,10 sampai 0,9 atau kesimpulannya tingkat hubungannya yaitu kuat. Oke, jadi kesimpulannya hubungan antara koefisien dan tingkat ke bawah ini berada pada tingkat kuat. Kemudian 0,9 ini berada di interval juga kuat. Jadi adanya relasi positif yang kuat mengidentifikasi bahwa semakin tinggi dan efektivitas yang diterapkan kepada pegawai, maka efektivitas kerja pegawai itu akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis alternatif dari H1 dalam penelitian ini diterima, yaitu dengan hubungan positif dan signifikan antara variabel dan terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu korelasi positif momen merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel berskala interval atau rasio. Nilai koefisien korelasi R menunjukkan tingkat kearahan hubungan dengan arah positif menunjukkan hubungan ke arah dan arah negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Hasil analisis akan dapat signifikan apabila nilai koefisien Taylor kurang 5,5 mengikuti keharusan program FMS penghitungan korelasi menjadi lebih besar dan hasilnya dapat diinterpretasikan secara cepat serta akurat dalam konteks penelitian korelasi tersebut berperan untuk memahami hubungan antar faktor pembelajaran aktivasi, minat, dan belajar siswa sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tingkatan untuk hingga secara ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Mari kita